Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Andriani, peserta latihan dasar CPNS Kemenkes tahun 2022, golongan 2, angkatan 3, kelompok 3. Saya adalah calon pegawai negeri sipil, perawat Rumah Sakit Mata Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas environmental scanning Aku, Smart ASN, dan Instasiku. Selamat menyaksikan. Rumah Sakit Mata Makassar adalah unit pelaksana teknis di bidang kesehatan mata dalam lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam melaksanakan tugas secara administratif oleh Sekretariat Direktoral Jenderal Pelayanan Kesehatan. Dan sebelum menjadi Rumah Sakit Mata, dulu merupakan Balai Kesehatan Mata Makassar. Tapi sejak tanggal 8 Desember tahun 2021 telah berubah menjadi Rumah Sakit Mata Makassar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja. Rumah Sakit Mata Makassar berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma, Bantaeng. Rumah Sakit Mata Makassar dilengkapi dengan peralatan diagnostik mata yang berteknologi modern dan canggih, serta didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional yang terdiri dari dokter spesialis dan subspesialis mata, serta perawat khusus mata dan tenaga penunjang lainnya yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Adapun visi dari Rumah Sakit Mata Makassar yaitu menjadi rumah sakit rujukan mata unggulan di kawasan timur Indonesia. Untuk mencapai visi Rumah Sakit Mata Makassar, maka dirumuskan misi sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pelayanan kesehatan mata yang unggul dan berkualitas. Yang kedua, melaksanakan pendidikan dan penelitian yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan mata. Yang ketiga, mengembangkan tata kelola yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan kompetitif. Peran dan fungsi perawat. Yang pertama, sebagai pemberi asuhan keperawatan, di mana perawat dalam hal ini berperan dalam menyesuaikan pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan tetap memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, sebagai advokat pasien, di mana perawat dalam hal ini akan membantu proses komunikasi dan pemberian informasi yang layak di antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Perawat juga akan membantu pasien dan keluarga mendapatkan hak-haknya. Yang ketiga, sebagai edukator, di mana perawat dalam hal ini akan memberikan pengetahuan mengenai kesehatan, gejala, hingga tindakan yang perlu diambil untuk menambah perilaku hidup sehat pada pasien. Yang keempat, sebagai koordinator, di mana perawat akan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk pasiennya. Yang kelima, sebagai kolaborator, di mana perawat akan dapat mengolaborasikan berbagai tindakan yang perlu diambil untuk dapat memberikan pelayanan terbaik pada pasien dengan para tenaga kesehatan lainnya. Yang keenam, sebagai konsultan, di mana perawat dalam hal ini akan memberikan penjelasan yang terbaik mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan. Yang ketujuh, sebagai pembaharu, perawat akan melakukan perencanaan, kolaborasi, serta perubahan yang sistematis demi mencapai tujuan pemberian pelayanan keperawatan yang terbaik untuk pasiennya. Fungsi perawat yang pertama ialah independen. Dalam hal ini, perawat memiliki hak independen dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang terbaik yang didasarkan dari ilmu keperawatan. Tindakan independen yang diambil ini haruslah berdasarkan pada ilmu keperawatan. Selain itu, keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh perawat akan menjadi tanggung jawab penuh perawat tanpa melibatkan pihak lain.
Fungsi perawat yang selanjutnya yaitu fungsi dependen, yang membuat perawat dapat menjalankan perintah dari dokter atau teman sejawat lainnya seperti pemasangan infus, pemberian obat, pengambilan sampel darah, penyuntikan, dan sebagainya. Berbeda dari fungsi sebelumnya yang menjadi tanggung jawab penuh perawat. Maka, dalam fungsi ini yang bertanggung jawab secara penuh adalah dokter. Fungsi perawat yang terakhir yaitu fungsi interdependen. Dalam fungsi ini, perawat dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak lain yang terlibat dalam usaha memberikan pelayanan kesehatan terbaik, seperti dokter, ahli gizi, fisioterapi, dan para ahli lainnya untuk memberikan tindakan keperawatan terhadap pasien. Mata Rumah Sakit Mata Makassar melayani dengan adil, tulus, dan akurat, sehingga Rumah Sakit Mata Makassar berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan mata yang paripurna dan berkualitas. Standar layanan tersebut harus selaras dengan wujud implementasi tugas dan fungsi perawat dalam memberikan pelayanan prima yang dapat melebihi ekspektasi kepuasan pasien. Smart ASN merupakan jawaban dari prioritas pembangunan sumber daya manusia dan merupakan pendukung transformasi birokrasi. Nilai-nilai Smart ASN adalah: pertama, integritas; kedua, nasionalisme; ketiga, profesionalisme; keempat, berwawasan global; kelima, menguasai IT dan bahasa asing; keenam, berjiwa hospitality; ketujuh, entrepreneurship; dan yang terakhir, memiliki jejaring atau networking. Rumah Sakit Mata Makassar juga mencerminkan nilai Smart ASN, di mana pendaftaran untuk pelayanan rawat jalan dapat dilakukan secara online dan dapat diakses melalui website Rumah Sakit Mata Makassar untuk memudahkan masyarakat. Dan untuk mendapatkan informasi atau link bisa dibuka melalui sosial media Rumah Sakit Mata Makassar. Wujud penerapan Smart ASN sebagai perawat di instansi. Menjadi perawat yang berintegritas dan profesional dengan datang tepat waktu dan pulang dengan tepat waktu. Mampu menyesuaikan diri dengan menerapkan teknologi digital dalam pelayanan dengan mengakses SIM rumah sakit dengan melakukan pendokumentasian. Menerapkan 5S dalam melakukan pelayanan. Mengikuti seminar atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Mata Makassar atau instansi lainnya sebagai wujud pengembangan diri. Fenomena yang menjadi penghambat. Jadilah ASN yang berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih.